agenda sebelum-sebelumnya kita akan melanjutkan kajian rutinan malam Ahad yang kebetulan pada malam hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Syarif Rasulullah dari Cirebon. Dimohon kepada para jamaah untuk menjaga adab-adabnya selama di masjid dan selama bertolak berdiri. Dan insyaallah untuk setiap kajian yang akan diselenggarakan oleh Masjid Nurul Iman, kita akan menyiapkan lewat media streaming Facebook. Jadi bagi para jamaah yang kedepannya mungkin berkenan hadir bisa mengikuti lewat streaming di Facebook. Mungkin itu saja untuk mempersingkat waktu kepada Ustaz Syarif Rasulullah. Waktu dan tempat dipersilakan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-khaliqur rahmanur rahim alladzi yarhamu ahlal jannati mi'ata rahmah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh khatimur risalati wan nubuwah alladzi yashfa'u ummatahu bi'idnillahi yaumal qiyamah. Amma ba'd. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in qul lillahi syafa'ah jami'ah lahu mulkus samawati wal ard thumma ilaihi turja'un. Innallaha la yadlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Ikhwati iman, alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bersama-sama berada dalam thalabul ilm sebagai wasilah untuk Allah mudahkan meraih dan menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga langkah kita dari rumah, duduk kita sekarang ini, pulang dari sini meraih manfaat dan meraih pahala yang berlipat, mendapatkan naungan sayap para malaikat. Mudah-mudahan kelak yaumul qiyamah amal-amal yang kita lakukan menjadi wasilah untuk meraih kemuliaan di sisi Allah kelak pada hari kiamat. Pada kesempatan malam hari ini, pembahasan kita yang berhak menggunakan dan mendapat syafaat itu siapa? Merujuk kepada beberapa ayat Quran dan hadis-hadis Rasulullah serta penjelasan para ulama terkait dengan makna syafaat. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu tambahan atau paling tidak menjadi tadhkirah, mengingat kembali tentang makna syafaat, siapa saja yang berhak menggunakan syafaat dan siapa saja yang mendapatkan syafaat. Ikhwatul iman, merujuk kepada Al-Mudaththir khusus ayat yang ke-48, kemudian dalam surat Az-Zumar ayat 44 Allah berikan penjelasan kepada kita sekaligus menegaskan bahwa pemilik hakiki syafaat adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagian terakhir dari makalah ini ada makna syafaat yang harus kita pahami. As-syafa'ah hiya su'alu fit tajawuz anid dunub manilladzi waqa'al jinayat fi haqqih.
Syafaat adalah permohonan ampunan dosa-dosa untuk siapa saja yang dikenai hukuman. Itu makna syafaat seperti itu. Sebelum nanti kita bahas manfaat dan fungsi daripada syafaat merujuk kepada kitab-kitab para ulama. Ikhwatu iman, dalam hadis Imam Muslim pada jilid yang pertama halaman 427 nomor hadis 269 melalui sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri, beliau menegaskan bahwa fayaqulullahu azza wa jalla syafa'atil malaikah wa syafa'an nabiyyun wa syafa'al mu'minun walam yabqa illa arhamur rahimin fayaqbidu qabdatan minan nar wa yukhriju minha qauman la ya'malu khairan qattu ila akhir hadis. Rasulullah menyampaikan bahwa kelak yaumul qiyamah yang akan bisa memberikan syafaat atas izin Allah adalah pertama al-malaikah, para malaikat yang akan membebaskan sekian banyak manusia yang berada di neraka. Yang kedua, wa yasfa'un nabiyyun, para nabi pun berhak atas izin Allah untuk memberikan syafaat. Rasulullah sebagai nabi yang terakhir kelak yaumul qiyamah akan meminta kepada Allah, datang menghadap Allah untuk minta agar beliau diberikan hak memberikan syafaat terkait dengan sekian banyak umatnya yang berada di neraka. Kalau kita merujuk kepada hadis Imam At-Tirmidzi pada jilid yang keempat hadis nomor 2449, Rasulullah pernah didatangi oleh atani atin min indi rabbi, kata Rasulullah, telah datang kepadaku seseorang utusan dari Allah, maksudnya adalah malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Kemudian Jibril menyampaikan fa khayyarani baina an yudkhila nisfa ummatil jannah wa baina syafa'ah. Jibril menawarkan kepada Rasulullah untuk apakah memilih umatnya separuh sebagai ahli surga atau mengambil syafaat saja. Jibril datang, perintah dari Allah untuk menawarkan kepada Rasulullah agar memilih, apakah memilih umat Islam separuhnya menjadi ahli surga atau memilihnya syafaat. Kata Rasulullah, maka aku memilih syafaat. Fakhtartus syafa'ah, aku memilih syafaat, tidak memilih separuh umat Islam menjadi ahli surga. Ini pilihan yang pas, karena umat Islam banyak yang masuk ke neraka, banyak yang mampir terlebih dahulu, ada yang mampir sebentar, agak lama sekali, lama pisan, ya, tergantung ya. Maka Rasul memilih pilihan yang tepat, memilih syafaat, karena berharap dengan syafaat yang beliau pilih kelak yaumul qiyamah umatnya bisa seluruhnya menjadi ahli surga setelah sekian banyak umat Islam yang berada di neraka. Nerakanya umat Islam itu adalah hawiyah, fa ummuhu hawiyah, karena pahala yang dibawanya tidak sebanyak dosanya. Jadi level yang paling rendah, ya, yang paling ringan, walaupun neraka nggak ada yang ringan, adalah fa ummuhu hawiyah. Kan ayatnya apa sebelumnya itu? Fama man saqulat ya mawazinu fa huwa fi asyatir radiyah wa amma man khaffat, ya, kesananya fa ummuhu hawiyah. Yang berat timbangan amal baiknya ke surga, tidak mampir. Yang ringan timbangan amal baiknya ada tapi tidak sebanyak amal baiknya, maka fa ummuhu hawiyah, neraka hawiyah. Dalam hadis Muslim terangkan bahwa umat Islam masuk ke neraka siksaannya bermacam-macam. Ada yang sampai telapak kakinya, sampai betis, sampai lutut, sampai pinggang, sampai ada yang bahu dan seluruhnya dibakar, tergantung biqadri a'malihim wa imanihim, tergantung kadar iman dan amal solehnya. Maka Rasulullah memilih untuk mengambil syafaat
tidak memilih untuk mengambil separuh umat Islam menjadi ahli surga, karena dengan syafaat akan menjadi modal agar umat Islam seluruhnya menjadi ahli surga, tidak menjadi ahli neraka. Kalau kita baca beberapa riwayat di kitab-kitab tafsir, maka ketika ahli surga itu bersaf baris di taman surga pada hari Jumat, semuanya kumpul di taman surga. Ketika seluruh ahli surga bersaf berbaris, maka barisnya, safnya adalah ada 120 saf. 120 saf. 80 saf adalah min ummati, kata Rasul. 80 safnya adalah umat Rasulullah. Berarti umat Islam terbanyak menjadi ahli surga, tentu saja sesudah semuanya mentas dari neraka menjadi ahli surga. Awalnya tidak banyak, karena yang selamat langsung ke surga tidak banyak, kebanyakannya adalah mampir ke neraka. Maka Rasul memilih syafaat, tidak memilih separuh umat Islam menjadi ahli surga, karena dengan syafaat modal agar umat Islam seluruhnya menjadi ahli surga. Rasulullah datang menghadap Allah 4 kali. Rasul datang menghadap Allah 4 kali untuk mendapatkan agar Allah berikan izin kepada beliau untuk bisa memberikan syafaat kepada umatnya yang masih berada di neraka. 4 permintaan, 3 permintaan diterima, 1 yang terakhir, yang keempat oleh Allah tidak direspon, tidak diijabah, tidak dikabulkan, terkait karena yang keempat ini ternyata nampaknya orang muslim tapi ternyata musyrik. Itu yang pertama. Yang kedua, orang muslim tapi tidak ada pahalanya, alias muflis. Muflis itu bangkrut. Bangkrut bukan karena usahanya bangkrut, dari kaya ke miskin, bukan. Bangkrut yaumul qiyamah. Muflis, ya, seorang muflis datang menghadap Allah yaumul qiyamah membawa sekian banyak pahala salat, pahala zakat, pahala saum, pahala yang lain-lainnya, tetapi habis untuk membayar kepada sekian banyak orang yang ia dolimi. Bila sudah habis pahala yang gunakan untuk bayar, kemudian masih belum terbayar sekian banyak orang yang ia dolimi, maka kejelekan-kejelekan orang yang didolimi itu ditimpakan kepada orang yang mendolimi, sehingga bukan hanya 0% pahalanya tapi min. Nah, kalau kita baca hadis Bukhari dan Muslim atau baca Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang masuk, umat Islam yang masuk ke neraka, yang kelasnya ada kelas yang qadiswaddu. Qadiswaddu itu gosong biasa. Gosong biasa, ada sedikit kebaikan. Yang kedua, qadim tuhishu, gosong pisan. Dalam hadis Imam Muslim atau Imam Ahmad, yusiru fahman, bukan pakai ha, pakai ha. Fahman, bukan kalau pakai ha, fahman paham. Ini fahman, gosong pisan. Nah, yang tidak bisa ditolong oleh syafaat Rasul adalah orang-orang yang sama sekali tidak ada pahalanya, tapi dia masih muslim. Maka orang-orang yang pahalanya habis, tidak ada pahala, kelasnya kelas gosong sekali, maka Allah yang langsung memberikan syafaatnya. Maka dalam hadis Bukhari ada orang-orang yang dijuluki utaqaur rahman, orang-orang yang dibebaskan di neraka bi ghairi amalin alimu wala khairin qadamu, tidak ada kebaikan sedikit pun karena pahalanya habis untuk membayar kepada orang-orang yang sudah ia dolimi, dengan catatan ia mati tidak dalam keadaan musyrik. Maka dalam hadis ini, hadis Imam Tirmidzi, kata Rasulullah, wa hiya liman mata la yusyriku billah syai'an. Syafaatku itu berlaku untuk orang yang mati tidak dalam keadaan musyrik. Catatan, kalau ingin dapat syafaat maka jangan pelihara musyrik. Jangan pelihara musyrik. Saya khawatir ketika sering melihat orang kalau sudah nabrak kucing ketakutan luar biasa. Ya, sampai bajunya dilepas untuk menutupi kucing itu. Bahkan memaksakan diri nyari kain kafan, ya, nggak tahu apakah nanti di sholat atau tidak, kan? Diusahakan seperti itu, ya. Mungkin belajar dari hadis ada orang masuk ke neraka gara-gara kucing. Ya, padahal pasalnya pasal apa? Pasal mendolimi kucing, dikurung, tidak dilepas, tapi nggak dikasih makan. Itu jadi masalah.
Jadi bukan semata-mata nabrak kucingnya, tapi semata-mata mendolimi kucing, ya, menganiaya kucing, dikurung tapi tidak dikasih makan. Makanya yang suka kucing ketika tidak kasih makan dia dilepas supaya nyari makan agar tidak termasuk orang-orang yang mendolimi. Ya. Kalau bab menyakiti binatang semuanya sama, tidak boleh menyakiti binatang yang manapun, ya kan? Masih ingat ada seorang wanita pelacur yang sudah bertobat kepada Allah, lalu kemudian ngasih minum anjing, ngasih minum anjing, kemudian Allah tegaskan dia menjadi ahli surga. Apakah surganya langsung ke surga atau mampir ke neraka itu wallahu alam. Yang jelas dia seorang muslimah seperti itu. Nah, ikhwatul iman, Rasulullah memilih syafaat bukan memilih separuhnya menjadi penghuni surga, karena dengan syafaat sebagai modal agar umat Islam semuanya bisa mentas dari neraka. Nah, tinggal masalahnya kalau kita mengambil pengertian syafaat di sini, yaitu meminta atau memohon pengampunan dosa untuk orang-orang yang dikenai hukuman. Jadi kalau kita lihat sini, jadi syafaat berfungsi untuk orang-orang yang di neraka agar bebas dari neraka. Tapi nanti kalau kita baca beberapa kitab syarah hadis, fungsi syafaat bukan hanya untuk mementaskan orang dari neraka ke surga, tapi juga bisa meringankan hukuman. Seperti Abu Thalib itu kan orang yang berat sebenarnya hukumannya. Kelasnya kelas neraka yang paling bawah. Karena masuk pada kelompok orang-orang yang kafir, kan orang yang kekal selamanya dapat hukuman yang sangat berat. Ada 3 golongan kan, al kufru kafir, al musyriku musyrik, al munafik munafik. 3-tiganya adalah khalidina fiha, di tempat yang paling berat. Kalau tingkatan neraka itu kan dari atas ke bawah ya. Kalau untuk neraka tingkatannya darkun, darokat. Kalau untuk surga darojat. Kalau untuk neraka darokat. Innal munafiqina fid darkil asfali minanar. Sesungguhnya orang munafik derajatnya tingkatannya paling bawah di neraka jahanam. Kalau kita baca beberapa keterangan dan hadis-hadis Rasulullah atau ayat Quran, maka neraka itu laha abwab, sab'atu abwab. Neraka punya 7 sekat ke bawah. Neraka punya pintu-pintu ke bawah, sekat ke bawah. Per sekat atau per neraka kedalamannya adalah lempar batu 10 tahun baru nyampe ke dasar. Itu baru neraka pertama. Sampai neraka ke-7 berarti 70 tahun. Kata Rasulullah, ketika para sahabat ngumpul mendengar suara benda jatuh, Rasul bertanya, suara apakah itu? Maka sahabat menjawab, Allah wa Rasul a'lam. Kata Rasul, itu suara batu yang dilemparkan yang jatuh ke bawah sejak 70 tahun yang lalu baru nyampe ke dasar neraka jahanam. Jadi kedalaman ya setiap neraka itu 7 tahun, batu dilempar 7 tahun baru nyampe. Jahanam berarti berapa tuh dalamnya dan luasnya. Wallahu a'lam. Tapi walaupun begitu kata Rasulullah atau kata Quran, akan penuh neraka itu ditempati oleh manusia dan jin. Hanya 2 golongan, manusia dan jin. Ikhwatul iman, oleh karena itu merujuk kepada pengertian syafaat ini, yang kita minta kalau kita berharap syafaat, kalau kita mendengar suara adzan kita jawab sebagaimana lafaz adzan. Terakhir kita diperintahkan, dianjurkan membaca doa sesudah adzan. Kata Rasulullah, halat syafaati, halat syafaati, orang ini akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Tentu saja harapan kita bukan kita pengen di neraka kemudian dapat syafaat bisa mentas. Ingin pengertian syafaat yang disitu adalah untuk kenaikan derajat. Karena fungsi syafaat bukan hanya untuk mementaskan dari neraka, bukan hanya memperingan seperti Abu Thalib memakai terompah sendal dari neraka yang panasnya mendidih sampai ke ubun-ubun. Itu paling ringan. Hukuman untuk orang-orang kafir paling ringan. Memakai terompah sendal dari neraka panasnya mendidih sampai ke ubun-ubun. Itu seringan-ringan hukuman untuk orang kafir. Untuk orang Islam kan beda nerakanya. Seperti itu. Jadi merujuk kepada pemahaman ini, maka kita tidak menginginkan dapat syafaat karena dihukum dulu di neraka. Bahkan kita tidak ingin dapat syafaat karena kelompoknya kelompok Ashabul A'raf. Masih ingat Ashabul A'raf itu? Surat Al-A'raf di awal-awal ada orang-orang yang amal baik dan amal jeleknya sama. Istawat hasanatu wasyatuhu. Amal baik, amal jeleknya sama. Maka dia ditangguhkan di benteng namanya benteng Al-A'raf, benteng yang tinggi.
Hukumannya melihat neraka, melihat orang-orang sedang disiksa neraka, tercium bau yang tidak sedap, dia tidak ingin mendapatkan hukum seperti itu. Ketika melihat surga, ingin rasanya untuk menjadi ahli surga. Seperti itu bukan waktu yang sebentar, sampai nanti Rasulullah datang pada Allah untuk meminta agar mereka pun dibebaskan. Maka mereka dapat ampunan, tidak masuk ke neraka tapi ke surga, karena mendapatkan syafaat, karena Rasul datang menghadap Allah agar mereka bisa dibebaskan. Oleh karena itu, merujuk kepada hadis Muslim ini, malaikat memberikan syafaat, orang-orang para nabi memberikan syafaat, serta wasafa'al mu'minun, orang-orang beriman pun memberikan syafaat. Kalau kita baca di Bukhari, kita semua, mudah-mudahan kita semua di taman surga kumpul, ya kan? Di taman surga kumpul fi kulli yaumil jumu'ah, pada setiap hari Jumat kumpul di taman surga. Allah menggunakan bahasanya ahlul jannah, bukan ashabul jannah, ahlul jannah. Artinya sudah ngumpul semua, sudah mentas semua yang tadinya dari neraka untuk di taman surga. Sekian kali pertemuan, karena tiap Jumat kumpul, ternyata tidak melihat si A, si B, si C, si D, si fulan tidak kelihatan. Sampai kemudian ia bertanya kepada Allah, ya Rabbi, aina ikhwanuna yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa ya'maluna ma'ana. Ya Allah, mana teman-teman kami yang dulu sama-sama sholat, yang dulu sama-sama saum, yang dulu sama-sama beramal soleh, dulu sama-sama ngaji. Ya Allah, mana? Kata Allah, idhabu, silakan kamu pergi, kamu cari, barangkali mampir di neraka. Dicari, ternyata betul mampir di neraka. Nah, di situ orang beriman bisa memberikan syafaat kepada temannya. Orang yang soleh itu bisa memberikan syafaat. Walaupun para ulama menegaskan, menjelaskan bahwa yang berhak untuk terkait dengan al-mu'minin adalah para ulama. Para ulama yang jujur, yang amanat, akan mampu menyelamatkan umatnya yang mampir ke neraka. Kita nanti akan kumpul di taman surga pada hari Jumat. Kalau nih, andai saya ada di taman surga, saya tidak melihat bapak, saya tidak melihat ibu. Kalau Allah mengizinkan, pasti saya cari. Jangan amin. Karena kalau amin berarti bapak siap mampir ke neraka, ya kan? Jangan amin. Kalau saya ada di taman surga, bapak ibu oleh saya kok nggak kelihatan. Mudah-mudahan nggak terjadi. Maka dengan izin Allah, saya akan cari bapak dan ibu agar bisa mentas di neraka. Jangan amin. Tapi kalau bapak dan ibu tidak melihat saya di taman surga, bapak nih, ibu sudah di taman surga, setiap Jumat kumpul, bertemu sama Allah, berjumpa sama Allah. Indahnya satu kenikmatan yang luar biasa adalah manakala bertemu dan berjumpa langsung berdialog pada hari Jumat dengan Allah. Kalau bapak dan ibu tidak melihat saya, tolong cari saya. Karena saya tidak merasa bahwa saya lebih baik daripada kalian, daripada bapak dan ibu. Tidak. Dohir mungkin nampak lebih baik, batin kita tidak tahu. Saya tidak merasa saya lebih baik daripada bapak dan ibu. Maka andai, semoga tidak terjadi, andai bapak dan ibu di taman surga tidak melihat saya, tolong cari saya. Karena kita tidak tahu. Tapi kita tidak boleh pesimis, tetap kita berusaha dan berdoa semoga kita tidak mampir ke neraka. Tentu dengan perjuangan yang berat. Dengan perjuangan yang berat. Salah satu perjuangannya adalah berada dalam majlis ilmu, tidak berhenti sampai malaikat maut datang menjemput kita, karena ini adalah satu cara untuk bisa meraih surganya Allah. Berhenti ngaji ibarat tanaman tak disiram. Berhenti taklim, berhenti tolabul ilm ibarat tanaman di musim kemarau tidak disiram. Apa yang terjadi? Mati.
Iman kita pun akan mati bila tidak disiram oleh ilmu, karena ilmu mampu mengantarkan kita ke dalam surganya Allah. Kan begitu bahasa Rasulullah, man salaka thoriqon, ya kan? Siapa yang meniti jalan, mencari jalan untuk dapatkan ilmunya Allah, maka sallallahu fil jannah. Allah mudahkan baginya untuk meraih surganya Allah. Semoga Allah mudahkan langkah kita untuk mendapat surganya Allah. Kembali kepada ayat-ayat tadi, syafaat seluruhnya milik Allah. Karena syafaat punya Allah, maka yang berhak menggunakan syafaat juga atas pilihan dari Allah. Yang Allah pilih untuk syafaat adalah satu, malaikat, kedua para nabi dan rasul, ketiga orang-orang beriman yang memiliki kualitas keimanan yang lebih. Penting kiranya kita punya teman yang soleh, atau zaman sekarang mah punya teman yang kelihatannya bisa mengarah kepada kesolehan. Nah, zaman ini sudah susah nyari orang soleh, ya kan? Penting berteman dengan orang yang soleh. Orang yang soleh ketika kita salah mampu meluruskan, membimbing kita, mengarahkan kita. Sebaliknya teman yang tidak soleh bukan mengajak kepada kebenaran, malah mengajak kepada neraka, bukan mengajak ke surga. Teman yang soleh mampu mengajak untuk kepada jalan yang lurus kepada surga. Yaumul qiyamah pun teman yang soleh bisa menjadi pemberi syafaat untuk kita, tapi kita jangan berharap menjadi orang yang ditanyakan. Jangan menjadi orang yang ditanyakan, karena kita sudah ada di taman surga. Menjadi orang yang bertanya juga muluk, karena imannya harus luar biasa. Paling tidak kita menjadi orang yang tidak ditanyakan alias sudah aman, karena kita sudah ada di taman surga. Semoga begitu. Semoga teman-teman kita, keluarga kita kelak yaumul qiyamah jangan berharap dapat syafaat untuk membebaskan dari neraka. Kalau kita memohon syafaatnya syafaat untuk kenaikan derajat. Karena yaumul qiyamah jangankan nabi, malaikat, para nabi dan para rasul serta orang-orang beriman, anak pun yaumul qiyamah, anak yang soleh mampu mengangkat derajat orang tuanya. Ada orang tua yang derajat sudah di surga, sudah aman di surga, tapi derajatnya naik. Sampai dia aneh, ya Allah kenapa derajat naik? Kata Allah, bistighfari waladik. Karena permohonan ampunan anakmu yang soleh itu senantiasa memohonkan ampunan untuk kamu, sehingga kamu derajatnya naik. Ini namanya syafaat juga, pertolongan dari anak yang soleh. Penting kiranya kita memiliki anak yang soleh, punya sedekah jariyah, punya ilmu yang manfaat, akan bisa menolong kita yaumul qiyamah untuk mendapatkan peringkat derajat yang lebih. Jadi yaumul qiyamah akan dapatkan seperti itu. Maka untuk meraih syafaat dalam pengertian kenaikan derajat, sesuatu yang sangat istimewa. Ada orang yang derajatnya naik, yang paling tinggi derajatnya adalah Rasulullah, di firdaus paling atas. Terus di bawahnya para nabi berikutnya dan orang-orang muslim. Para sahabat umumnya menempati posisi seperti posisi para nabi. Para sahabat umumnya menempati posisi seperti posisi para nabi, karena mereka adalah orang-orang yang luar biasa derajatnya. Andai kata harus ada nabi lain selain Rasulullah, maka Abu Bakar berhak jadi nabi, Umar berhak jadi nabi, siapapun. Seperti juga Harun berhak jadi nabi untuk menemani Nabi Musa alaihissalam. Para sahabat yaumul qiyamah, kata Rasulullah, umat Islam pada hari kiamat banyak orang-orang yang punya keistimewaan, sehingga para nabi menyangka umat atau nabi di umat Islam begitu banyak, melihat dari derajat yang luar biasa ketika berada di padang mahsyar. Untuk kita barangkali yaumul qiyamah semoga menjadi ahli surga. Tidak muluk. Kalau kita yang penting doanya kan minta selamat ya, waqina adzabannar, minta selamat dari neraka. Sudah selamat itu sudah untung, asal tidak mampir ya, walaupun sebentar. Diusahakan jangan sampai mampir, karena ketika mampir maka kita akan mencicipi neraka yang begitu panas, yang sekian kali lipat panasnya. Maka kita berlindung pada Allah agar kelak yaumul qiyamah Allah selamatkan kita dari jurang api neraka. Syafaat yang kita mohon adalah syafaat untuk kenaikan derajat, bukan syafaat agar mentas dari neraka. Kan kita suka sering sholawat ya untuk dapatkan syafaat, kan? Sering kali sholawat ingin dapat syafaat. Yang diminta sholawat yang mana ya? Sholawat pengen mentas di neraka atau sholawat pengen naik derajat? Ketika pengen naik derajat ya mohon maaf harus diperjuangkan. Kadar iman dan amal solehnya bukan kelas biasa, tapi harus luar biasa, dengan sekuat tenaga agar kelak yaumul qiyamah syafaat mampu untuk mengangkat derajat dirinya. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Merujuk kepada makalah ini, yang berhak dapat syafaat adalah orang-orang muslim. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik tidak akan dapatkan syafaat.
syafaat yang Nabi gunakan tidak diberikan kepada orang-orang yang pahalanya habis. Karena untuk orang-orang yang pahalanya habis, Allah langsung yang memberikan syafaat, merujuk kepada hadis Muslim ini. Maka berjuanglah sekuat tenaga agar pahala-pahala kita lebih banyak daripada kejelekan, agar syafaat yang Rasul berikan atau Allah berikan mampu bisa meningkatkan kualitas derajat kita nanti pada hari kiamat. Catatan di bagian akhir hadis ini Rasul tegaskan, syafaati li ahlil kabair min ummati, syafaatku berlaku untuk para pelaku dosa besar dari umatku. Dengan catatan ada kebaikan, Jadi kelas gosongnya gosong kodis wadu, bukan kodim tohisu, gosong biasa karena ada kebaikan sedikit, bukan gosong pisan yang bangkrut tadi. Yang bangkrut Rasul tidak bisa tolong, apalagi yang musyrik Rasul tidak akan bisa bantu. Hanya Allah yang bisa nolong untuk orang-orang muslim yang bangkrut, yang musyrik selamanya di neraka, tidak dapat jatah untuk meraih surganya Allah. Itu barangkali untuk lebih leluasa, silakan kalau ada pertanyaan. Kepada para jamaah yang ingin menanyakan, mumpung masih ada waktu, silakan. Ini orang kadang-kadang Orang apa? orang-orang yang ahli bid'ah, lalu kadang-kadang membenci Nabi. Apakah Nabi bisa memberi syafaat kepada orang itu agar dia muslim? Gimana? Ya, dilihat dulu kelas muhdasnya. Saya pakai bahasa muhdas dalam kurung bid'ah. Ya, dilihat dulu kelas muhdasnya, kelas bid'ahnya seperti apa. Kalau bid'ahnya urusan akidah, tidak bisa Rasul tolong karena jatuh pada musyrik, ya kan? Kalau urusannya urusan akidah. Kalau urusannya urusan ibadah, seberapa banyak bid'ahnya? Contoh, ketika sholat kan tidak semuanya bid'ah. Ketika sholat kan tidak semuanya bid'ah. Oh, rukunya benar, bacaannya benar, kan ada pahala di situ, ya kan? Sebelum sholatnya usolli fadl maghribi salasa rokaatin mustaq, kan begitu ya. Untuk bab ini bid'ah, bukan dapat pahala kan? Ada dosa di situ. Ketika wudu bukan baca bismillah, bacanya apa? Nawaitul wudu'a. Bisa juga wudu B, bisa nawaitul wudu'a di rafil hadasil dan seterusnya. Di saat mengerjakan itu kan nggak dapat pahala, dapat dosa karena sudah melanggar aturan. Di situ ada dosa. Tapi kan tidak semuanya. Ketika wudunya benar, cuci anggota wudunya benar, sebagaimana Rasulullah beri contoh, kan ada pahala di situ. Itu tidak murni semuanya dipukul rata bid'ah semua. Ketika sholat kan ada sunnahnya, pasti ada bid'ahnya. Jadi nggak bisa dipukul rata. Nah, ketika ada kebaikan, maka Rasul masih bisa tolong karena rumusnya asal masih ada kebaikan maka Rasul bisa tolong. Kelasnya kelas kodis wadu, gosong biasa, karena ada kebaikan Rasul bantu, tidak kodis kulim tohisub. Kalau sudah kelasnya bid'ahnya bid'ah akidah yang Rasul usir itu, kan Rasul di telaganya Rasul itu kan diusir. Semua umat Islam ditunggu oleh Rasulullah untuk menikmati nikmatnya air telaga itu. Tapi ada sekian banyak ternyata oleh Rasulullah diusir, oleh Allah suruh diusir. Sukon, jauh, jangan menikmati minuman ini. Kata Rasulullah, ya Allah itu umatku. Bukan, kata Rasulullah. Dia sudah merubah, sudah pindah akidah, sudah engkau tidak ada. Jadi babnya bab bid'ah urusan akidah, bukan bid'ah urusan ibadah. Karena ketika ibadah kan tidak semuanya menjadi bid'ah, gitu. Pasti ada hal-hal yang sunnahnya. Seperti itu barangkali supaya tidak gampang dipukul rata, gitu. Karena ibadah kita pun pasti ada bid'ahnya, tahu atau tidak, sadar atau tidak. Kita pun dulu kan begitu. Nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghar, kan begitu. Kita dulu lalu dapat hadis Nabi, ya.
Tawadhu bismillah, wudulah dengan baca bismillah. Ya, itu sudah lepas. Kita cukup dengan bismillah. Nah, ini namanya muslim yang baik, mau memperbaiki diri, membaguskan Islamnya. Tapi kalau masih ngotot, bertahan di nawaitul wudu tadi, maka akan menjadi beban dosa berikutnya. Yang ini dulu dosa dulu nggak dihapus, tambah dosa baru karena tidak mau taat dengan aturan yang benar. Jadi tidak semuanya menjadi bid'ah. Nah, jadi yang mana yang kekal, yang Rasul tidak bantu, bid'ah urusan akidah. Tapi hati-hati, bila ibadah banyak bid'ahnya, kita orang itu bisa menjadi ahli neraka karena bid'ahnya terlalu banyak, alias dosanya terlalu banyak, sunnahnya sedikit, pahalanya sedikit. Berarti nanti masuk ke neraka, tapi bukan kelas level selama-lamanya, karena memang di situ bukan bab bid'ah akidah, tapi babnya bab urusan ibadah. Tetapi kita tidak boleh seenaknya, ya kan, untuk mengerjakan bid'ah. Harus hati-hati betul, karena bid'ah akan menentukan nasib kita yaumul qiyamah, menjadi ahli neraka atau ahli surga, tergantung kita ini kelompok ahlul bid'ah atau bukan. Terima kasih penjelasannya. Yang mana? Terus orang tuanya berbuat yang baik seperti itu. Kata orang tuanya itu saya cuma punya anak meskipun saya sudah masuk surga. Itu gimana sih? Iya. Anaknya sohibul Quran, bukan hanya hafal ya, sohibul Quran. Kalau hanya hafal banyak LC yang hafal tapi gitu ya. Bukan hanya hafal, sohibul Quran itu bukan hanya hafal. Betul yaumul qiyamah akan diperintahkan Allah, kata Allah, bacalah hafalan Quranmu dengan tartil, sampai di mana bacaanmu itulah derajatmu. Betul itu. Artinya menentukan kualitas derajat kita adalah sejauh mana, sebanyak apa hafalan kita. Tapi bukan sekedar hafal, mampu menjadi sohibul Quran, pengamal Quran. Karena level yang paling tinggi adalah ketika sudah sampai level ketilawah, kiroah, ya habis kiroah, tadarus, tadabur dan tilawah. Kan dari kiroah sekadar bisa baca, maksudnya benar. Tadarus menggali arti perkata, madrasah itu kan tempat menyingkap sesuatu yang tadinya nggak kelihatan jadi kelihatan, yang tadinya nggak jadi tahu. Tadarus itu mengkaji arti perlafaz. Cuman kalau kita kan tadarus kan ngaji seperti biasa, padahal itu tadarus maknanya adalah menggali dan mengetahui sesuatu yang belum tahu. Level tadabur, merenungkan kandungan makna, ya kan? Kandungan makna sampai kepada yang sulit-sulit mencoba untuk dipahami. Level terakhir tilawah. Tilawah itu lewat kiroah punya, tadarus punya, tadarus punya tilawah. Artinya mampu mengamalkan daripada isi Al-Quran. Itu sohibul Quran. Anak yang hafal Quran, tapi gelarnya sohibul Quran, bukan sekedar hafal, yaumul qiyamah akan bisa naik derajat, sekaligus bisa mengangkat derajat orang tuanya. Tapi tidak semata-mata hanya hafal. Dulu juga yang datang ke Musailamah Al-Kadzab diutus oleh sahabat Nabi Abu Bakar Siddiq, itu hafal 30 juz, tapi kebawa ke Nabi palsu. Nah, dulu ya kan, hafal Quran tapi ternyata kebawa menjadi pengikut Musailamah Al-Kadzab. Jadi jangan aneh kalau ada orang ngerti agama ternyata gila dengan dunia. Dari dulu sudah ada contohnya. Yo. Katanya kiai, tapi begitu sudah ada contoh dari zaman dulu seperti itu. Jadi babnya bab sohibul Quran. Orang akan mendapatkan pahala satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kelipatan idza ahsana islamah. Idza ahsana islamah. Ketika orang itu membaguskan Islamnya, dulu tidak tahu, diberitahu oh itu salah, harusnya begini, oh ya, dikerjakan yang benar, lepas yang salah, maka orang begitu akan mendapatkan 10 kali lipat dari kebaikan yang ia kerjakan. Kalau tidak, tetap ngotot pada yang salah, maka dosa yang dulu tidak terhapus, tambah dosa yang baru. Untuk dapat pahala berlipat minimal 10 kelipatan saja, harus menjadi muslim yang baik, yang membaguskan Islamnya. Ada tingkat kualitas untuk membaguskan Islam. Ingin tahu, ingin mengerjakan yang benar, mau buang yang salah.
mengamalkan yang sunnah, tidak mau mengerjakan yang bukan sunnah, itu sudah level membaguskan Islam. Nah, yang begini pun dapat derajat, setiap kebaikan yang dikerjakan dapat pahala 10 kali lipat. Lalu anak yang soleh kan pahalanya mengalir, ya, punya waladun solihun pahalanya mengalir. Bagaimana kalau orang tuanya nggak sholat? Ya di situ tidak nyambung, karena syarat untuk dapat pahala yang dilipat gandakan saja harus menjadi muslim yang baik, apalagi itu dapat pahala yang mengalir. Jadi bahasa kasarnya, orang tuanya nggak sholat, anaknya soleh, di situ tidak nyambung pahala untuk orang tuanya, tidak. Karena syarat untuk dapatkan itu harus menjadi muslim yang baik. Kita baca hadis Nabi kan, wanita yang melahirkan lalu meninggal dunia mati syahid. Lalu bagaimana kalau ada wanita nggak pernah sholat, melahirkan kemudian meninggal dunia, apa syahid juga? Tidak. Kenapa? Karena tidak sholat selama hidupnya. Jadi ada syarat harus sholat dan sabar atau beriman kepada Allah. Jadi ada syarat, tidak mutlak gampang begitu saja. Terima kasih Ustaz. Di alam barzah apakah sudah ada syafaat? Ya? Di alam barzah apakah sudah ada syafaat? Di alam barzah. Baik. Di alam barzah belum ada syafaat. Di alam barzah adanya nikmatul barzah atau nikmatul kubur. Adanya nikmat kubur, karena ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Apa adab kubur itu apa? Ya kan? Nah, jadi mendapatkan apa namanya? Siksaan nakalul barzah, mendapatkan siksaan-siksaan di alam barzah, bidorbil malaikah, dapat pukulan malaikat, ya kan, dapat himpitan alam barzah atau alam kubur, diperlihatkan pagi dan sore neraka, kan begitu. Terus sampai datangnya hari kiamat, diperlihatkan neraka, pagi lihat neraka, sore lihat neraka. Itu semua menjadi adabul qabri sampai datangnya hari kiamat. Jadi tidak ada syafaat di situ. Syafaat berlaku nanti pada datangnya hari kiamat, ketika untuk menentukan surga neraka, sampai kemudian syafaat berlaku untuk orang-orang yang ada di neraka, tidak untuk di alam barzah. Di alam barzah ada dua hal, ada adabul qabri, ada nikmatul qabri, ada adab kubur, ada siksa kubur. Siksa kubur, pukulan malaikat, himpitan alam barzah atau alam kubur, pagi sore lihat neraka, kan begitu ya. Kemudian apalagi nikmat kubur, pagi sore lihat surga, alam barzahnya diluaskan, diberi rezeki oleh Allah, ruhnya ya, bukan jasadnya. Fir'aun jasadnya kan ada, diabadikan, tapi ruhnya siang dan sore melihat tempatnya di neraka. Jadi lihat neraka, pagi lihat neraka, sore lihat neraka. Fir'aun dan para pengikutnya, padahal jasadnya masih ada di dunia, diamankan. Untuk pelajaran bagi kita semua. Jadi tidak ada syafaat di alam kubur, tapi adanya alam barzah, adanya ada adab dan ada nikmat kubur. Kecuali barangkali ada sumbangsih amal-amal soleh dari anak yang soleh, mungkin bisa membantu atau bisa mendapatkan pertolongan dari doa-doa orang yang ziarah kubur. Syafaatnya mungkin dari situ kalau mau dipaksakan ada syafaat. Kita lewat makam baca doa kan? Atau sengaja ziarah kubur ada doa. Doa kita itu bisa menolong mereka. Artinya syafaat kan pertolongan, gitu, pertolongan. Doa-doa anak soleh bisa menolong yang seharusnya mungkin mendapatkan adab kubur, dibantu atau dapat pahala yang mengalir dari anaknya yang soleh, bisa mampu untuk meringankan. Zaman Rasulullah di makam Baqi ada terdengar orang sedang disiksa, lalu Rasulullah membelah dua pelapah korma, ditancapkan. Kata Rasul, selagi pelapah korma ini masih basah, maka hukumannya diringankan. Nah, artinya kan itu syafaat namanya, pertolongan. Itu mah Rasul. Dari situ mungkin makam sekarang dibikin dua patok. Dari situ mungkin Rasul membelah dua pelapah korma, ditancapkan. Kata Rasul, semoga selama ini masih basah, diringankan adab kuburnya selagi masih basah. Dari situ mungkin dipahami kalau makam ya ada patoknya lah dua, padahal tidak ada perintah begitu ya. Para sahabat cukup dengan batu cirinya. Makanya di Madinah, mana di Madinah nggak ada Madinah batu. Itu pun sudah ganti sekian orang dari zaman Nabi. Para sahabat
para sahabat, para tabiin, terus sampai sekarang makam Madinah tidak penuh-penuh. Kalau tidak bisa digali lagi, nggak boleh diganti, Madinah penuh dengan makam. Karena tidak sedikit yang berangkat di sana mati setiap saat. Di mana makamnya? Beda dengan makam di Brebes, permanen, hak milik, nggak boleh diganti, ya kan? Permanen, gitu kan? Sudah melanggar sekian banyak aturan dari Allah dan Rasulnya, gitu kan? Gitu. Jadi babnya bab itu. Masih ada? Tanya dan ini untuk para pendosa misalnya yang diberi kita ini, notabene kita tidak menggunakan hukum Islam. Misalnya contohnya kayak pembunuh, zina, dan lain-lain kepada pendosa itu yang cara tobatnya tidak menggunakan syariat Islam, tapi kita tidak menggunakan hukum itu. Apakah tobat mereka itu diterima? Kemudian apakah kelompok orang-orang ini juga termasuk orang yang akan mendapatkan keselamatan? Bila mereka bertobat, baik tobatnya tobat halal ini, ya bukan ala syariat Islam. Contohnya kalau orang zina, itu kan, misalnya kalau dirajam dan sebagainya, mencuri, potong, tidak macam itu, bunuh, kisos. Tapi tidak, ya, tapi dia bertobat halal diri kita yang tidak menggunakan syariat Islam. Apakah tobat mereka juga diterima? Dan apakah termasuk kelompok orang-orang yang nanti akan mendapatkan keselamatan? Terima kasih. Ya. Hadis yang saya bacakan tadi, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku berlaku untuk para pelaku dosa-dosa besar selain syirik. Selain syirik, kan? Selain syirik. Artinya baru kita paham kenapa di zaman sahabat ada yang mati bunuh diri. Ada yang mati bunuh diri. Rasul tidak mau menyolatinya, tapi sahabat disuruh untuk menyolati. Karena orang itu masih muslim. Ya kan? Cuman dia ahli neraka kan? Ahli neraka. Lama sebenarnya tergantung, ya kan? Apakah ada dosa tambahan begitu banyak selain dosa bunuh diri? Kan begitu. Tetap dapat syafaat, walaupun harus bersabar dulu di neraka. Sekarang hukuman masalah zina harus dirajam, membunuh dikisos, kan begitu. Bahkan yang mencuri juga dipotong. Ketika pemerintahnya menjalankan itu. Jadi untuk bab itu penegakannya pemerintah, bukan per individu, bukan per ustadz, per kiai. Itu wewenang pemerintah, nanti diumumkan. Kayak Arab Saudi kalau ada yang korupsi penggal ke tanah lapang, disaksikan dengan algojo yang tinggi besar pakai jubah hitam, gitu kan? Itu untuk efek jerak. Nah, kalau kita kan nggak ada jeraknya, malah seneng, ya kan? Ya kan? Jadi syariat sekarang ini belum bisa ditegakkan karena pemangku jabatannya tidak mau menegakkan syariat itu. Ketika tidak maunya karena benci dengan syariat Islam, bisa hukum kafir. Ketika tidak bisanya karena tidak sanggup, batin sih merasa berdosa, masih ada iman. Nah itu kembali kepada hatinya masing-masing. Ketika benci dengan Islam, pokoknya benci, ya sudah akan jatuh pada hukum kafir. Tapi ketika batinnya tetap menerima hukum syariat tapi tidak berdaya dan tidak betah berada dalam hukum syariat yang tidak menegakkan syariat Islam, maka masih ada iman. Makanya sama dengan orang yang tidak sholat pun dua kemungkinan. Ada orang nggak sholat, apakah batinnya masih merasa berdosa atau tidak? Ketika masih ada penyesalan merasa berdosa, berarti masih ada iman. Ketika sudah merasa tidak berdosa dengan tidak sholat, maka sudah dihukumkan kafir. Jadi itu urusan hati untuk bab itu ya. Jadi kenapa yang sekarang tobatnya ya cukup dengan tobatan nasuha dengan 4 syarat. Dengan 4 syarat. Tidak melalui prosedur hukum tadi, hukum rajam kalau zina, potong tangan kalau mencuri, atau kisos ketika membunuh. Karena itu wewenang pemerintahan yang menegakkan. Karena pemerintah kita belum menegakkan itu, maka bukan salah kita. Jadi kalau ada di antara kita melakukan dosa besar, beruntunglah negara kitanya belum menegakkan hukum itu, ya kan? Tapi jangan salah. Tetap Allah lihat kitanya mau tobat atau tidak. Saya akan hebat sebagai zaman Rasulullah, ada seorang wanita hamil hasil zina, lapor ke Rasulullah, saya sudah berzina, tolong rajam saya. Itu kan sampai berapa kali Rasul gak percaya. Kamu masih waras gitu. Kondisi hamil datang pengen dirajam.
Sampai sekian kali datang, betul Rasulullah. Sudah, tunggu kamu melahirkan. Sudah lahiran datang lagi Rasulullah, rajam saya. Susui dulu. Sampai 2 tahun. Sudah beres penyusuan baru dirajam. Kata para sahabat, orang ini wanita yang hina, mati setelah berzina. Kata Rasulullah, tidak. Ini wanita mulia karena dia bertobat kepada Allah dan dia menjadi ahli surga. Kalian belum tentu seperti wanita ini. Jadi babnya bab taubat. Urusan taubat hati. Kalau sekarang kita, alhamdulillah pemerintah kita menegakkan hukum syariat. Saya ini sudah korupsi sekian banyak tapi saya tidak dipotong. Nah itu berarti kita belum bertobat. Urusan hati. Cukup barangkali saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik. Terima kasih Ustaz atas materi kajian pada malam hari ini. Insyaallah dilanjutkan besok.